Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang yang terkasih dalam Tuhan. Mengucap syukur pada hari ini kembali kita disirami oleh siraman rohani, merenungkan firman Tuhan lewat firman Tuhan dalam Renungan 79. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka firman Tuhan di dalam Amsal pasal 14 ayat 6. Amsal 14 ayat 6. Demikian bunyi firman Tuhan, si pencemooh mencari hikmat, tetapi sia-sia. Sedangkan bagi orang berpengertian, pengetahuan mudah diperoleh. Sekali lagi, si pencemooh mencari hikmat tetapi sia-sia. Sedangkan bagi orang berpengertian, mudah diperoleh. Dikatakan pengetahuan mudah diperoleh bagi orang yang berpengertian. Oleh karena itu pada hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama belajar tentang si pencemooh. Saya berikan judul untuk renungan kita yaitu si pencemooh. Bapak Ibu Saudara mungkin sudah tahu sebelum kita lebih dalam lagi belajar bersama-sama tentang bagaimana kehidupan si pencemooh dan mengapa dinamakan si pencemooh. Pencemooh adalah orang-orang yang selalu bertindak masa bodoh di dalam kehidupannya, meskipun mereka tahu tentang hal-hal yang lebih bermakna, hal-hal yang baik, hal-hal yang memperlihatkan mereka adalah orang yang berakal budi, tetapi mereka melakukan hal-hal yang bertolak belakang dengan hal-hal yang baik untuk mereka lakukan. Contohnya dari kata pencemooh. Pencemooh adalah orang-orang yang suka sekali menghina atau mengejek hal yang benar, atau mudah sekali iri hati sehingga mereka melakukan mencemooh orang lain. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, si pencemooh dikatakan ketika mereka mencari hikmat akan sia-sia. Mengapa si pencemooh ketika mencari hikmat tetapi sia-sia? Karena bagi seorang yang suka mencemooh, suka mengejek, suka menghina, ketika mencari hikmat, maka dia akan sukar mendapatkan hikmat. Karena dalam kehidupannya sendiri suka mengejek orang lain. Kerjaannya suka menghina orang lain, tidak dapat menerima orang lain yang lebih dalam hidupnya. Oleh karena itu, ketika dia melihat kelebihan orang lain yang mungkin menjadi pesaing dalam hidupnya, dia akan dengan mudah menghina atau mengejeknya atau memperkatakan perkataan yang dapat meyakinkan orang lain bahwa pribadi tersebut tidaklah benar apa yang dia lakukan atau yang dia kerjakan. Oleh karena itu dikatakan bahwa si pencemooh ketika mencari hikmat menjadi sia-sia, karena ketika seorang pencemooh, seorang yang suka memfitnah, seorang yang suka mengejek, menjelekkan, mencela orang lain, ketika mencari hikmat mereka melakukannya dengan cara yang salah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mereka berpikir dengan mencela orang lain, dengan memperkatakan buruk orang lain, meskipun tidak didengar oleh oknum tersebut, mereka akan menjadi orang yang disanjung tinggi, mereka akan menjadi orang yang disenangi oleh orang lain. Nah, kadang-kadang sifat ini suka sekali melekat di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu pada hari ini kita mau belajar supaya kita tidak melekat atau tidak terkandung dalam hidup kita ini sifat si pencemooh, suka mengejek orang lain, suka mencela orang lain, dan tidak ingin ada orang yang melebihinya. Salah satu Bapak Ibu kita belajar dari firman Tuhan, mari kita lihat satu contoh dalam Lukas 23 ayat 8 tentang si pencemooh. Ia tidak ingin ada orang lain melebihinya. Ya, kita melihat seorang Herodes, ya saya bacakan Lukas 23 ayat 8. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang sebab sudah lama ia ingin melihatnya karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Bapak Ibu Saudara yang terkasih Tuhan,
terkasih di dalam Tuhan, Lukas 23 ayat 8 ini berkata, Herodes ingin sekali melihat Yesus dan ingin sekali melihat tanda yang dia adakan, yang dia lakukan. Herodes belum pernah melihat pribadi Tuhan Yesus ya, apalagi ketika Tuhan Yesus lahir, belum menemukan bayi Yesus, dan dia ingin juga melakukan melihat secara langsung perbuatan-perbuatan yang Tuhan Yesus lakukan. Kita ketahui bersama dari kelahiran Tuhan Yesus, ketika orang Majus datang menyembah Tuhan Yesus, Herodes ingin sekali melihat bayi tersebut karena dikatakan Herodes pada waktu itu tahu ada seorang juru selamat yang baru lahir di dunia ini dan dikatakan bahwa dia adalah raja di atas segala raja. Dia tidak ingin ada raja yang melebihi kekuasaannya. Dia tidak ingin supaya ada orang lain yang menyainginya atau sama terkenal dengan Herodes. Oleh karena itu dia berkata kepada orang Majus, ketika kalian menemukannya, katakanlah kepadaku, berilah aku berita, karena aku juga ingin melihat, ingin menyembah bayi tersebut. Terkandung sesuatu motivasi yang tidak baik dalam kehidupan Herodes, yaitu dia ingin memusnahkan bayi tersebut. Bahkan pada waktu itu ketika Herodes ini keinginannya tidak terlaksana mendapatkan bayi Yesus dan membunuhnya, dikatakan semua bayi-bayi laki-laki yang ada pada waktu itu dia memusnahkan. Dia membunuh satu persatu sehingga bayi Yesus harus dilarikan dari hadapan Herodes dan diselamatkan. Bagi para pencemooh, mereka tidak berhasil di dalam doa-doa mereka. Karena mereka berdoa dengan cara yang salah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Oleh karena itu doa mereka tidak terkabulkan oleh Tuhan. Harapan mereka menjadi sia-sia. Keinginan mereka menjadi sia-sia. Bapak Ibu Saudara, mari kita renungkan. Bukankah kadang-kadang ketika kita ingin menjelekkan orang lain, ingin supaya orang lain berpihak kepada kita, lalu kita membicarakan nama baik orang lain dengan memburukkannya kepada sesama, supaya orang-orang melihat kita lah yang paling benar dan berpihak kepada kita, dan kita akan semakin banyak penggemar. Sebenarnya kalau kita berhikmat, berakal budi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu tidak seperti yang kita pikirkan. Mari renungkan hal ini. Jangan pernah menjelekkan orang lain kepada orang lain, supaya kita dianggap lebih bijaksana, lebih pandai, lebih berakal budi. Karena orang yang takut akan Tuhan semua diberi hikmat oleh Tuhan. Nah, ketika kita datang kepada sesama anak Tuhan, membicarakan, menjelekkan orang lain, orang yang kita ajak cerita tersebut mungkin berkata iya di hadapan saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi belum tentu pikiran dan hatinya. Kalau dia orang berhikmat, dia akan menilai kitalah yang tidak berhikmat, kitalah yang sedang tidak berakal budi. Karena kita menjelekkan orang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jangan berkeinginan untuk menjadi orang yang dipuji-puji dengan cara yang salah sebagai si pencemooh. Ada banyak sekali kelakuan pencemooh, makanya dikatakan si pencemooh. Karena suka sekali menjelekkan orang lain, selalu membawa diri supaya orang lain melihat sosoknya ya. Hadir di tengah orang banyak, dan ketika bercerita dia akan selalu mendominasi cerita yang dilakukan oleh sekelompok orang tertentu. Dan cerita yang disampaikan akan selalu membawa siapa dirinya. Cerita-cerita yang menceritakan dirinya, keluarganya. Dan terkadang ketika ada orang lain yang masuk juga membawa cerita tentang keluarganya, ya mungkin dia akan berhenti sebentar, tetapi si pencemooh itu akan kembali lagi menceritakan tentang dirinya dan selalu menyanjung diri sendiri. Itulah
si pencemooh. Oleh karena itu sebagai anak-anak Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, mari setiap waktu, setiap saat kita mengkoreksi diri kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena tidak ada seorang pun yang benar. Baik saya yang berbicara di hadapan Bapak Ibu, saya pun harus belajar lebih banyak lagi. Bukan berarti yang berbicara saya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian sudah 100% lulus dan hidup benar. Tidak, kita sama-sama belajar. Oleh karena itu ketika mengetahui tentang kehidupan si pencemooh ini, saya secara pribadi juga ditegur Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ketika mungkin mengoreksi, kadang-kadang kita membicarakan orang, mungkin kita mau koreksi kehidupan sosok tersebut untuk menjadi pelajaran dalam hidup kita. Bermawas dirilah, berhati-hatilah ketika membicarakan kesalahan orang lain supaya kita tidak menggali lubang buat diri kita sendiri. Karena ketika kita menjadi seorang pencemooh, banyak orang sebenarnya tidak senang Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mereka senang di hadapan kita, tetapi tidak demikian setelah kita membelakangi orang yang kita ajak berbicara. Kita belajar dari kehidupan Herodes, keinginannya baik, ya, bagi dia, tetapi merugikan banyak orang, merugikan dirinya sendiri. Oleh karena itu kita tidak ingin menjadi anak-anak Tuhan yang selalu hidup merugikan diri sendiri. Karena pencemooh itu selalu apa yang dia lakukan akan mendatangkan kerugian bagi dirinya sendiri. Dilihat, wah ternyata sebenarnya di belakang kita orang menertawakan kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tetapi dikatakan pada ayat 6, sedangkan bagi orang berpengertian, pengetahuan mudah diperoleh. Marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang hidupnya berpengertian di hadapan Tuhan. Karena kita akan mudah mengerti pengetahuan tentang Tuhan. Orang yang berpengertian, dari kata dasar mengerti, orang yang hidupnya berpengertian akan mudah menjauhi dosa, akan mudah terjerat di dalam hal-hal yang merugikan diri sendiri dan yang tidak memuliakan Allah di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, mari menjadi doa kita bersama-sama supaya tidak tercermin hidup seorang si pencemooh di dalam kehidupan kita. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang di dalam perkataannya adalah perkataan yang senantiasa mempermuliakan Tuhan, menceritakan kelebihan orang lain yang mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Berhenti untuk hanya melihat kekurangan-kekurangan orang lain dan kita membahas kekurangan orang lain. Bicarakanlah kelebihannya, karena kelebihan orang lain itu akan mendatangkan berkat bagi kita, juga akan mendatangkan berkat bagi orang yang mendengarkannya. Dan ketika kita berbicara tentang kelebihan orang lain, maka orang yang mendengarnya akan menilai kita adalah orang yang berakal budi, karena selalu melihat hal-hal yang positif dan ingin melakukan hal yang baik, yang benar, yang positif di dalam setiap kehidupan kita di sepanjang hari-hari yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu Saudara sekalian, mengasihi kita semua, dan Dia akan membantu kita, menolong kita melakukan hal-hal yang benar supaya kita menjadi orang-orang yang berpengertian. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang telah setia mengikuti Renungan 79, kiranya menjadi berkat kita bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau menyampaikan kesaksian, baik kesaksian pribadi, kesaksian dalam keluarga, baik mujizat Tuhan yang terjadi, pertolongan Tuhan yang Bapak Ibu alami dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081 327 420088. Mari kita sama-sama mengucap syukur dalam doa. Bapa yang baik, Allah yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berterima kasih Tuhan, hari ini kami diajarkan bahwa si pencemooh itu ketika mencari hikmat akan menjadi sia-sia. Tetapi bagi orang yang berpengertian akan sangat mudah memperoleh pengetahuan. Oleh karena itu Tuhan, tuntun hidup kami agar kami tidak hidup sebagai si pencemooh. Tetapi kami menjadi orang-orang yang hidup penuh pengertian daripada Tuhan. Tuhan,
Terima kasih ya Tuhan buat keluarga GPI Elsade Magelang telah dibenarkan karena iman sehingga keluarga GPI Elsade Magelang hidup dalam damai sejahtera dengan-Mu ya Allah. Oleh karena Tuhan Yesus Kristus, oleh Engkau keluarga GPI Elsade Magelang juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Di dalam kasih karunia ini keluarga GPI Elsade Magelang berdiri dan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Terpujilah Engkau kekal kuasa-Mu sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.